Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello. How are you? I'm good, I'm great. How about you? Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 6? How are you today? Apa kabarnya ayah dan bunda di rumah? Insya Allah selalu sehat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ketemu lagi dengan Miss Amy. It's time for study English with me. Be ready, please. Okay, welcome back to our English class, 6th grade by Miss Amy. Okay, like I said to you before, that today is time for study English, of course, with Amy. Okay, student, nice to see you again, and here's our learning goals today. Today, I hope you can understand and identify comparative adjective. Tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini adalah diharapkan kalian nanti bisa memahami dan mengidentifikasi tentang comparative adjective yang insya Allah kita bahas di hari ini ya nak ya. Yang kedua, misalnya harap use comparative adjective in written and spoken language. Diharapkan nanti kita bisa menggunakan materi hari ini baik dalam menulis dan juga berbicara. That's our goals today. And next, our material today is about degrees of comparison. What is it? Apa sih itu? Pernah dengar dengan statement atau pernyataan degrees of comparison? Oke, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan perbandingan. Oke, in grammar the degrees of comparison relate to adjective and adverb. Ya, dan di bahasa Inggris di grammar bahwasannya tingkat perbandingan itu biasanya menunjukkan untuk kata sifat dan kata keterangan adjective and adverb. Every adjective and adverb can be written in one of 3 degrees. Jadi ada 3 jenis perbandingan yang nanti akan kita bahas. The first one is the positive degree. Positif, perbandingan yang positif. This offers no comparison. Perbandingan positif atau positive degree di sana tidak membandingkan nak, tetapi it just tell us about existence of equality. Jadi hanya menunjukkan sebuah keberadaan kata sifat ataupun adverb itu sendiri. Contoh dari kata sifat slow, beautiful, happy, and adverb slowly, beautifully, and happily. Guys, kata keterangan atau adverb dibentuk dari adjektif kata sifat yang kita tambahkan dengan akhiran L dan Y, L and Y dalam bahasa Inggris. For example, slow itu artinya pelan dalam adjektif, dan kalau diubah menjadi adverb atau kata keterangan slowly artinya dengan pelan, dengan cara yang pelan. Beautiful itu cantik, beautifully dengan cantik. Anita dance beautifully. Anita menari dengan cantik. Tapi kalau kata sifat, Anita is beautiful girl. Anita adalah gadis yang cantik. Oke, understand ya perbedaannya adjektif dan adverb. Next, perbandingan yang kedua adalah the comparative degree. This compares two things to show which has the lesser or greater degree of the quality. Jadi komparatif adalah membandingkan antara dua hal. Namanya juga membandingkan, berarti satu ada yang lebih dan satu ada yang kurang atau di bawahnya. Ingat, dua hal saja yang dibandingkan yang kita sebut dengan komparatif. Contohnya, jadi kata slow tadi kata sifat, kalau comparative degree slow berubah jadi slower. Beautiful, more beautiful. Happy, happier. Slow kata sifat artinya pelan, slower artinya lebih pelan. Beautiful cantik, more beautiful lebih cantik, dan seterusnya. Perbandingan yang ketiga, the superlative degree.
This compares more than two things to show which has the latest of greatest degree of neutrality. Jadi perbandingan tingkat yang ketiga adalah perbandingan yang sangat-sangat. Dia biasanya membandingkan antara dua hal atau lebih, ya. Perbandingan superlatif. Lihat di sini contohnya adjektif dari kata slow, slower, and then slowest. Slowest artinya paling pelan atau terpelan. Most beautiful artinya paling cantik, ya. Happiest paling bahagia atau terbahagia, dan seterusnya yang di bawahnya, ya. Oke, sampai sini paham? Bisa dilanjut? Oke, nanti akan bisa diberi contohnya supaya lebih memudahkan kita memahami materi kita hari ini. Oke, keep watching please. Here the formatting the comparative and superlative degree. Nah, di slide ini misalnya akan menunjukkan rules atau peraturannya ketika kita membentuk menjadi komparatif kah atau superlatif kah. Let's check it out. Here are the tables. Ada table di sini, ada diagram di sini, ya. Ada types of adjective, jenis-jenis dari kata sifat itu sendiri. Example in the positive. Yang pertama perbandingan positif. Yang kedua adalah how to form to comparative, dibentuk menjadi komparatif, dan yang terakhir adalah how to form to the superlative, bagaimana cara membentuk menjadi superlatif atau perbandingan yang tadi, ya. Peraturan yang pertama, one syllable. Ketika satu adjektif kata sifat terdiri dari satu suku kata, contohnya strong. Strong itu satu suku kata. Strong artinya adalah kuat. Ketika kita akan mengubah menjadi lebih kuat, karena dia cuma satu suku kata, kita cukup menambahkan er, tinggal menambahkan kata er di belakangnya. Strong kuat, stronger, jadi lebih kuat. Dan ketika kita menjadikan superlatif atau terkuat, kita tinggal menambahkan est, strongest, paling kuat atau terkuat. Itu untuk kata yang ada satu suku kata saja, one syllable. Ya, kita tinggal tambahkan er dan est di belakang kata tersebut. Nah, bagaimana dengan one syllable ending vowel and consonant? Coba kita lihat tint. Tint itu juga satu suku kata, tapi kita bisa melihat di situ diakhiri dengan vowel, kata vokal, huruf vokal, dan konsonan. Huruf vokalnya ada di huruf I, betul, dan konsonannya ada di huruf N. Nah, kalau kita mau mengubahnya menjadi komparatif, kita masih tetap menambahkan er saja di belakangnya, cuma menjadi double huruf konsonannya. Thin menjadi thinner, tapi N-nya double, ya, thinner. Kalau yang paling atau superlatif, thinnest, terurus, ya. Thinnest. Paham, ya? More than one syllable. Bagaimana dengan kata yang lebih dari satu suku kata? Jika kata itu lebih dari satu suku kata, contohnya famous. Kita hitung pakai jari. Famous. Ada dua, ya nak, ya? Ada dua suku kata. Famous artinya terkenal. Ketika kita mau menuliskan menjadi lebih terkenal, karena dia ada dua suku kata, bukan tambah er lagi, bukan famouser, tapi kita menambahkan kata more di depannya. More famous. Oke. Tadi kalau satu suku kata kan tambah er, ya, stronger. Tapi kalau dua suku kata tambah more depannya, more famous, artinya lebih terkenal. Paling terkenal kita tambah most di depan kata tersebut. Most famous, paling terkenal atau yang terkenal sekali, most famous. Next, more than one syllable ending by y. Ketika kata tersebut lebih dari satu suku kata dan diakhiri dengan huruf y di belakangnya, contohnya silly, kita mengubah kata y atau huruf y-nya menjadi huruf i dulu, kemudian baru ditambah er. Selain kata silly, ada bisa menyebutkan contoh lainnya?
Yes, good. Happy. Happy itu juga berakhiran dengan y. Nanti kita ubah menjadi happier, lebih bahagia, ya. Remove y and er, sillier. Remove y and est, serious. Tinggal diganti huruf y-nya menjadi huruf i ya Kak ya. Setelah itu baru ditambah er untuk yang komparatif dan est untuk yang superlatif. Itu tadi peraturan untuk kata secara umum. Ada juga yang disebut dengan kata irregular atau kata yang tidak beraturan. Dalam bahasa Inggris ada kata yang berubah bentuk beraturan, tinggal tambah erk, tinggal tambah estk, tapi ada juga kata yang tidak beraturan. Terus bagaimana cara mengingat dan membedakannya, Miss? Caranya dengan perbanyak berlatih, berbanyak membaca. Emang ini harus dihafalkan. Kalau irregular verb kita harus menghafalkan. Contohnya kata bad, good, many. Bad itu artinya jelek atau buruk. Ketika menjadi lebih jelek, bukan better, bukan ya, tapi jadi worse, lebih jelek. Good itu artinya bagus. Ketika lebih bagus, bukan gooder, itu salah, tapi jadi better. Oke. Many artinya banyak. Kalau lebih banyak, bukan manier, tapi jadi more, ya. Dan superlatifnya terbentuk yang paling, bad jadi worse, artinya terjelek atau terburuk. Good itu bagus, kalau paling bagus adalah best, the best, berarti itu paling bagus, ya. And many banyak, kalau berubah menjadi paling banyak adalah most atau terbanyak artinya. Okay, can you get the point? Okay, let's continue. Easy examples of direct comparison. Nah, kita perhatikan contoh kalimatnya agar kita lebih mudah memahaminya. Here's the adjective hungry in all three direct comparison. Di sini ambil contoh kata hungry. Do you know hungry in Indonesia? That's good. Hungry artinya lapar. Kita ubah kata hungry ini ke dalam 3 bentuk perbandingan yang hari ini kita already discuss. Kata hungry yang pertama, Lee is hungry. Lee lapar. Hungry. Hungry di sini adalah sebagai kata adjektif atau positif. Dia tidak membandingkan apapun, hanya memberikan informasi bahwa Lee, namanya Lee ya. Lee itu lapar. Lee is hungry. Tidak usah ditambahkan apapun karena dia berfungsi sebagai positif degree atau sebagai adjektif. Kita lihat contoh kalimat yang kedua. Lee is hungrier than Mark. Ini adalah bentuk comparative. Good. Perbandingan yang lebih dari, membandingkan 2 hal, yaitu antara siapa dan siapa? Ya, antara Lee dan Mark. Lee itu lebih lapar daripada Mark. Lee lebih lapar daripada Mark. Kita perhatikan lagi di situ kata hungry. Terakhir diakhiri dengan huruf Y. Seperti yang tadi kita pelajari, huruf Y ubah dulu menjadi huruf I. Kita tambahi er. Artinya hungrier, lebih lapar. Ciri yang pertama yang selain tambah er, adanya kata than yang mesti dicetak tebal di situ ya. Itu menunjukkan bahwasanya dia membandingkan 2 hal. Than, daripada. Itu pasti itu nak, bentuk kalimatnya adalah comparative. And the last one, Lee is the hungriest of all. Lee adalah anak yang terlapar di antara mereka, of all, di antara semua. Jadi lebih dari 2 orang. Di antara semua teman-temannya, Lee itu paling lapar. Lee is the hungriest. Hungry, lapar. Hungrier, lebih lapar. Hungriest, paling lapar. Nah, cirinya biasanya terdapat kata the yang bisa dicetak tebal. Oke, next, I use adverb dangerously. Kemudian bisa dikasih contoh yang dari kata keterangan.
Seperti bisa disampaikan, kata keterangan dibentuk dari kata sifat yang kita tambahkan dengan ly di belakangnya. Dangerous artinya berbahaya, dangerously dengan bahaya. Lee played dangerously today. Lee bermain dengan sangat berbahaya. Lee bermain dengan bahaya. Bagaimana Lee bermain? Dia bermainnya dengan berbahaya, ya, mungkin dengan tidak tertib, mungkin ya, dengan membahayakan, dangerously. Itu adalah positive degree. And Lee played more dangerously than Mark. Bukan dangerouslier. No, karena dangerous itu ada 3 suku kata. Dangerous, dangerously ada 3 suku kata. Kita tambah more di depannya yang menunjukkan lebih berbahaya daripada Mark. Lee bermain lebih berbahaya daripada Mark. Itu komparatif. Yang terakhir, Lee played the most dangerously, superlative degree ya. Tidak tambah est lagi karena dia lebih dari 1 suku kata, tapi kita tambah kata most di depannya. The most dangerously, paling membahayakan, paling bahaya dia. Wah, dia tuh pemain yang paling bahaya. Ya, mungkin karena kalau pemainnya itu kasar atau gimana ya. Itu the most dangerously. Okay. Well, maybe that's enough my explanation, student. Thank you. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan yang bisa diberikan. Hope you will understand and get the point. So, before I close this meeting, I will give you some summaries. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, bisa dikasih kesimpulan agar lebih memudahkan membantu kalian memahami materi. Well, our material today is talking about degrees comparison. Kita telah membahas tentang perbandingan. There are 3 kinds of degrees comparison. Ada 3 macam: positive degree, comparative, and the last one is superlative. Intinya untuk mempermudah kalian memahami, bisa dibantu ciri-cirinya positif atau perbandingan yang sama. Dia hanya bersifat kata sifat atau adverb, kata keterangan saja, tidak membandingkan antara 2 hal ataupun lebih. Contohnya seperti tadi, Rina is beautiful as my mother. Rina cantik secantik ibunya, ibu saya. Nah, itu beautiful adalah adjektif, kata sifat, ya nak ya. Yang kedua, perbandingan yang lebih komparatif namanya, membandingkan antara 2 hal saja. Ingat, membandingkan 2 hal saja. Contohnya, my brother is older than me. Kakakku lebih tua daripada saya. Cirinya yang paling mudah dipahami adalah ketika kalian nanti menjumpai soal, intinya nak, ketika suatu kalimat ada kata than, than, then itu adalah daripada, pasti jawabannya adalah komparatif. 1 suku kata ditambah er. Kalau lebih dari 1 suku kata ditambah more. All jadi older, beautiful jadi more beautiful. Yang terakhir adalah superlatif, perbandingan tingkat yang paling tinggi di antara banyak biasanya membandingkannya. Contohnya, all itu tua, older lebih tua, oldest paling tua atau tertua. Ya nak ya, tinggal ditambah est. Beautiful itu cantik, more beautiful lebih cantik, the most beautiful tercantik atau paling cantik. Ciri yang paling mudah ketika suatu kalimat ada kata the. Ingat, the, the, ya, itu berarti dia perbandingan yang paling, itu superlatif. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Misalnya harap kalian bisa memahami dengan baik. Jangan lupa for your English project today, I will give you a gift form. Misalnya akan memberikan tugas dalam bentuk gift form sebagai latihan materi hari ini. Oke, thank you for today and see you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.